Kota Surabaya memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tidak hanya soal sejarah, tapi juga beragam kuliner. Perjalanan kali ini, kita akan coba eksplorasi kota Surabaya dan sekitarnya. Surabaya kan biasanya panas nih. Kali ini, lagi masuk musim hujan, jadi semoga nggak terlalu panas ya. Jumat 24 Januari, kita berangkat pakai bus 27 Trans. Jadwal berangkat bis kita jam 17.50. Dan kita pilih berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Ini bukan terminal awal keberangkatan 27 Trans. Jadi harusnya nggak berhenti lama ya. Penukaran e-tiket bisa dilakukan di lantai 2 gedung terminal. Kalau 27 Trans ini, loketnya di nomor 6 atau 7 kalau nggak salah ya. Oke, ini adalah tiket 27 Trans. Bentuknya kayak amplop gitu, dan memberikan kesan eksklusif. Dalamnya ada selembar kertas yang berisi informasi titik awal keberangkatan, titik akhir tujuan, harga tiket, nomor kursi, tanggal dan jam keberangkatan, tipe bus, nickname bus, dan yang terakhir adalah data diri penumpang. Ini adalah suasana menjelang long weekend di terminal bus Kampung Rambutan. Kalau menurut kita sih nggak terlalu rame ya di terminal ini, atau mungkin banyak penumpang berangkat dari terminal lain atau gen bus langsung. Setelah nunggu sekitar 30 menit, bus kita akhirnya tiba. Ya mas, ya. Menurut saya pribadi, formasi kursi 22 di 27 Trans kelas eksekutif ini membuat aisle atau tempat jalan jadi lebih sempit, karena kursi 27 Trans cukup lebar. Setelah berhenti sekitar 20 menit, bis akhirnya jalan keluar terminal, langsung masuk tol Jor menuju Cikampek. Setelah jalan sekitar 30 menit, kita kira bakal langsung ke tempat servis makan di rumah makan Taman Selera Indramayu. Ternyata masih harus jemput beberapa penumpang di agen bus 27 Trans Cibitung dan daerah Karawang Barat. Kondisi jalanan terpantau cukup padat, mungkin mayoritas orang mengambil jalur darat buat long weekend kali ini. Sekitar jam 10 malam, setelah melalui kemacetan tol Cikampek, akhirnya kita tiba juga di rumah makan Taman Selera. Setelah selesai servis makan malam, jam 11 kurang, bis kembali jalan.
Sekitar 5.30 pagi, kita sudah berada di daerah Jombang. Estimasi 1,5 jam lagi tiba di Surabaya. Sekitar jam 7 kurang, kita sudah tiba di Surabaya. Kali ini, kita sewa kendaraan untuk eksplor Surabaya dan sekitarnya. Untungnya, lokasi tempat kita menyewa kendaraan cukup dekat dengan terminal Bungerasi. Karena belum bisa check-in, kita mau keliling dan lihat-lihat suasana kota Surabaya di hari Sabtu pagi. Udah puas keliling, kita langsung cari sarapan aja kali ya. Sarapan rawon setan menarik nih. By the way, ini rawon setan yang di depan Mall Tunjungan Plaza. Sarapan udah, tapi masih belum bisa check-in. Oke, kita melipir ke Mall Tunjungan Plaza Surabaya deh. Ini adalah mall terbesar di Surabaya, karena sampai ada 6 bagian mall. Dan ada musola yang menurut kita mewah untuk sebuah musola mall loh. Setelah 2 jam lebih keliling mall, kita diinfokan kalau sudah bisa check-in nih. Akhirnya bisa mandi dan istirahat dulu ya. Setelah cukup istirahat, kita siap-siap buat jalan-jalan malam di kota Surabaya. Destinasi pertama adalah Kota Lama Surabaya. Kota Lama Surabaya memiliki beragam bangunan kuno karena dulu menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Belanda di Surabaya. Salah satunya adalah Gedung Internasio, tempat pertempuran antara pejuang Indonesia dan tentara sekutu yang terjadi 10 November 1945. Gedung ini menjadi saksi bisu tewasnya A.W.S. Malabi, ialah seorang jenderal dari Britania. Lalu ada The Javaanse Bank, merupakan bank sentral Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada masanya memiliki sistem keamanan canggih khas Eropa dan memiliki berangkas seberat 2 ton loh. Menyusuri jalan di samping Hotel Horizon Heritage Surabaya, ada deretan kafe yang bertema klasik. Cocok nih buat kalian yang mau nongkrong estetik. Gak sampai di situ, kita disuguhkan bentuk-bentuk bangunan khas zaman Belanda. Salah satunya adalah pabrik limun Siropen, merupakan pabrik limun tertua di Indonesia yang sudah ada sejak 1923. Hebatnya, pabrik ini masih beroperasi loh hingga sekarang. Kalian bisa nih lihat proses produksi sirup limun secara langsung di sini. Ada di Kota Lama. kota. Kota tua sama kota lama beda ya? Bedanya persamaan tua dan lama. Kalau itu namanya Bangkota. Kota ngarang banget. Raude Brug atau Jembatan Merah adalah saksi sejarah pertempuran 10 November 1945. Ada sebuah teori menyebutkan nama Jembatan Merah digunakan untuk mengenang para pejuang yang gugur di pertempuran saat itu. Kalau ini adalah Kia-Kia Jalan Kembang Jepang. Nama jalan ini diambil dari bahasa Hokkien yang artinya jalan-jalan. Namun, nama kembang Jepang diberikan karena dahulu menjadi tempat serdadu Jepang membawa teman wanita. Sejak 2003, tempat ini dijadikan tempat wisata kuliner malam dengan konsep Chinatown. Lebih serunya lagi, kalian jajan di sini sekaligus akan mendapatkan hiburan gratis seperti live musik dan lainnya.
Oke, lanjut ke alun-alun kota Surabaya. Sayangnya ketika kita kesini sepertinya sedang ada acara. Jadi kita kurang puas melihat bangunan-bangunan di sekitar alun-alun dan museum bawah tanah pun tutup karena ada acara tersebut. Setelah puas keliling melihat bangunan bersejarah di malam hari, waktunya istirahat dan bersantai di Jokopi Jalan Tunjungan Surabaya. Nah, ini baru rame dan isinya rata-rata anak-anak muda nih.